Informasi terpopuler dari cnbcindonesia.com. Mari langsung saja kita mulai dari yang pertama. Tuntutan kepala desa atau kades beberapa waktu lalu akhirnya diwujudkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Kepala desa kini bisa menjabat selama 9 tahun dalam satu periode dari yang sebelumnya hanya 6 tahun. Hal ini tertuang dalam rancangan undang-undang desa yang bakal disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi mengungkapkan yang paling krusial terkait perangkat desa yakni mengubah masa jabatan kepala desa dari 6 hingga menjadi periode 3 periode yaitu menjadi 9 tahun dalam 2 periode. Perubahan periodisasi kepala desa tersebut bertujuan memberikan waktu kepada kepala desa terpilih untuk melakukan konsolidasi karena efek pilkades. Adapun RUU Desa Inisiatif DPR ini juga mengusulkan untuk adanya penambahan dana desa dari 8% yang berasal dari dana transfer ke daerah menjadi 20%. Kita berpindah ke informasi internasional. Bos tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengungkapkan adanya kemungkinan terancam dibunuh. Ini menjadi update terbaru di tengah berita kemunculan dirinya. Wagner diketahui merupakan pasukan pendukung perang Rusia di Ukraina dan sempat sukses merebut wilayah Bakhmut. Kudeta Wagner terjadi 24 Juni lalu karena konflik dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Di Belarusia, Prigozhin dilaporkan mendapat perlindungan dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Namun beberapa pihak meragukan hal ini dan mengklaim ia bisa menjadi target pembunuhan pemerintah Presiden Vladimir Putin. Utang Indonesia ke Dana Moneter Internasional IMF telah dinyatakan lunas di era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun utang yang dimaksud adalah utang yang ditarik saat Indonesia terkapar krisis keuangan 1997 hingga 1998. Hal ini kembali ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia memastikan Indonesia tidak memiliki utang kepada IMF. Pasalnya, utang tersebut telah dilunasi sejak era pemerintahan SBY. Namun, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Kepala BKPM menilai IMF justru bak lintah darat. Selama ini banyak paket kebijakan ekonomi yang disarankan IMF justru tidak sesuai dengan Indonesia. Menurutnya IMF salah mendiagnosa kepada Indonesia saat dilanda krisis moneter di tahun 1998. Saat krisis, IMF merekomendasikan sejumlah kebijakan yang justru membawa dampak sangat besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Para pelaku usaha warung Tegal atau yang biasa dikenal dengan warteg telah menyepakati sosok yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Para pelaku usaha yang berjumlah 50.000 tersebut akan mengusung sosok pemimpin yang dapat memberikan keadilan dan mampu mengentaskan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Koperasi Warteg Nusantara atau Kawantara Mukroni. Ia menjelaskan kesenjangan atau ketimpangan ekonomi telah banyak menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan. Mukroni menyebutkan, jargon bakal calon Presiden Anies Baswedan saat ini paling mewakili apa yang diinginkan oleh para pelaku usaha warteg. Meski demikian dia masih belum bisa dan juga ingin berpendapat sebab para anggota Kawantara masih akan melihat terlebih dahulu jargon-jargon dari baca pres lainnya. Terlebih saat ini masih belum diumumkan secara gamblang siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi para kandidat capres.